Setiap detik adalah perjalanan menuju karya dan kebaikan. Inilah saatnya membuka beranda, menyambut cerita baru bersama Asta Cita. Beranda Asta Cita, tempat cerita bertemu makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus menemani Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan program Beranda Asta Cita untuk hari ini ya, di hari Sabtu 23 Mei 2026. Saya Esi dan rekan Agus yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Pendengar, Posyandu adalah pilar utama dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Berperan sebagai garda terdepan di tingkat komunitas, Posyandu berfungsi sebagai pusat distribusi yang tepat sasaran, pemantau tumbuh kembang balita, serta edukator gizi keluarga. Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pemberdayaan komunitas dan penciptaan lapangan kerja di daerah. Program ini melibatkan kader Posyandu, PKK desa, serta tenaga lokal dalam proses distribusi dan juga operasional MBG. Kader Posyandu dan PKK dilibatkan karena memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, serta pemahaman terhadap kondisi sosial dan kebutuhan gizi di wilayah masing-masing. Peran mereka dinilai penting untuk memastikan distribusi MBG berjalan tepat sasaran dan diterima dengan baik oleh penerima manfaat. Nah, pendengar, dalam program Beranda Asta Cita untuk kesempatan pagi hari ini kami juga sudah bersama dengan para kader Posyandu yang saat ini sudah hadir langsung ya di Studio Pro 1 RRI Palembang. Ini langsung saja saya perkenalkan. Ini yang pertama ada Mbak Yulita Agustina, merupakan kader Posyandu ILP Mawar 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2 ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana nih Mbak Yulita? Alhamdulillah pagi ini baik. Baik, terima kasih untuk waktunya ya. Iya. Mbak Yulita gak sendirian, karena juga ada Mbak Nini Yuliani, kader Posyandu ILP Mawar 3 Ilir ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak Nini? Alhamdulillah barakallah. Oke, terima kasih juga untuk waktunya. Nanti Sama-sama. Mbak Nini mohon lebih mendekat ke mikrofon ya, Oke, supaya siap. suaranya lebih jelas. Dan juga ada dari ILP Punai Aryo Kemuning, Kecamatan Kemuning, ada Mbak Jumina. Assalamualaikum Mbak Jumina. Waalaikumsalam, selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga, terima kasih juga untuk waktunya. Di pagi hari ini kita akan menghadirkan satu topik seputar peran kader Posyandu dalam sukseskan program MBG ya, di program Beranda Asta Cita untuk kesempatan hari ini. Nah, pendengar Anda yang ingin ikut bergabung, kami nantikan atensinya ya di line telepon di 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 082179279090. Dan dialog ini kami juga tampilkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Baik, gimana kegiatan MBG hari ini? Kalau di Posyandu kami untuk hari Sabtu memang ditiadakan. Jadi dari hari Senin sampai Jumat operasionalnya. Aman jadi ya, ini dialog kita ya. Nggak diburu-buru tugas gitu ya. Oke, Mbak Jum, juga Mbak Nini dan juga Mbak Yul, mungkin boleh disampaikan juga untuk pendengar ya, tentunya peran kader Posyandu untuk bisa mensukseskan program MBG. Ini seperti apa sih? Dari apa yang sudah Mbak Jum, Mbak Nini, juga Mbak Yuli lakukan gitu ya. Boleh seperti apa nih tanggapan atau komentarnya nih? Gini ya Mbak, siapa tahu Mbak Resi ya. Nah, kalau Posyandu, kalau MBG nih Mbak, memang ini program pemerintah ya Mbak ya. Program pemerintah, sedangkan Posyandu ini ada garda terdepan. Ya. Garda terdepan untuk sasaran MBG itu tepat sasarannya. Kalau Posyandu kami dalam pembagian MBG ini diutamakan yang 3B, itu balita, ibu menyusui, dan ibu hamil. Itu tiga sasaran itu. Kalau untuk yang selanjutnya itu lansia itu belum ada Mbak. Memang ada programnya nanti
katanya ini memang ada ya programnya beberapa sudah berjalan. Beberapa sudah berjalan untuk lansia. Tapi tempat kami ini belum. Mungkin nanti menyusul kali ya Ibu ya. Semoga. Ya, semoga. Oke. Mbak Jum boleh menambahkan? Baik, seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Nining tadi, benar kalau kami dari Posyandu ILP Punai itu Mbak sebenarnya mendata dulu. Kebetulan ILP Punai ini kan wilayah kerjanya itu terdiri dari 3 RT. Jadi 3 RT itu kami ambil dulu data dasarnya dulu Mbak. Data dasar. Jadi balita yang ada di sekitaran wilayah kerja kami itu kami pastikan untuk mendapatkan MBG seperti itu. Oke. Mbak Yul mau menambahkan? Ya juga seperti sama dengan Ibu Nini tadi, kami dari ILP Posyandu Mawar, kami ini dalam sebenarnya belum seluruh sasaran yang mendapatkan karena keterbatasan kuota. Karena kan sekarang dalam satu dapur SPPG itu kan terbatas, ada ketentuan kuotanya. Jadi kami sangat mengharapkan untuk seluruh sasaran itu dapat tersentuh, dapat tersentuh MBG ini. Oke, ada berapa banyak nih jumlah yang diberikan MBG ini ya dari ibu hamil, ibu menyusui juga anak balita nih. Kalau untuk di ILP Punai? Ya, kalau di ILP Punai sendiri ya Mbak ya, di kelurahan kami itu terdiri dari 6 posyandu. Kemudian di Posyandu Punai, Posyandu ILP itu terdiri dari 3 RT seperti itu Mbak wilayah kerjanya, dan di sana kami sasarannya itu kurang lebih sekitar 60 balita, balita, bumil dan bu menyusui seperti ya, itu. Ibu menyusui kurang ya. lebih Mbak rata-rata sekitar 60 per posyandu seperti itu. Oke, kalau di ILP Mawar sendiri Mbak Nini? Kalau di ILP Mawar ini sasaran kami ada 37 Mbak. 37 ya, itu 37 ibu hamilnya berapa? 37 itu 28 sasaran untuk balita, terus 9 untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Tapi sebenarnya kalau dilihat di posyandu kita ya Mbak Yulita, posyandu kami ini masih ada lagi sasaran yang belum dapat. Tapi itu tadi karena keterbatasan kuota SPPG kami. Keterbatasan jadi tidak bisa masuk lagi, yang sisa-sisanya tadi belum bisa masuk lagi ke SPPG-nya. Gitu Mbak. Oke. Nah dari berjalannya program MBG ini ya, ini bagaimana respon dari masyarakat yang menerima manfaat dari ibu hamil, menyusui juga balita yang ada di cakupan ILP Mawar, Mbak Jum? Kalau menurut kami Mbak itu sangat baik Mbak ya, karena program dari pemerintah ini sangat kami mendukung Mbak ya, terutama untuk mencegah stunting dari balita yang kurang gizi. Kemudian untuk sasarannya itu ke balita dan ibu hamil seperti itu Mbak. Oke, respon mereka sendiri seperti apa nih di ILP Punai ya? Sangat baik. Senang ya mereka. Senang karena mereka mendapat asupan gizi dari ini kan. Kemudian mereka juga rajin ke posyandu seperti itu Mbak. Oke, itu efek yang langsung dirasakan ya. Kalau di ILP Mawar sendiri gimana nih Mbak Nini? Mungkin ada yang malah minta tambah gitu ya atau gimana sih? Kalau di ILP Mawar sebenarnya itu memang posyandu untuk MBG-nya untuk balita sama ibu hamil dan ibu menyusui. Tapi yang pas kami bagi itu Mbak, kan ada lansia terlewat. Bu, BRT kapan nih lansianya dapat juga nih bagian. Nah, mereka yang bukan balita, bukan ini minta bagian juga. Jadi itu tadi Mbak, kalau bisa selanjutnya nanti ada juga untuk MBG untuk lansia juga gitu. Harapannya ke depannya sih. Mudah-mudahan ya ke depannya untuk lansia juga diberikan ya. Nah, kalau untuk waktu pembagian MBG-nya sendiri nih, biasanya dari Senin sampai Jumat tadi jam berapa sih? Harus koordinasi Mbak Jum? Ya, kalau di Posyandu Punai sendiri Mbak itu pembagiannya sampai sekarang dari hari Senin sampai hari Sabtu. Kemudian untuk jamnya itu dari jam 9 kami batasi sampai jam 11 siang. Seperti itu kan untuk mereka makan siang Mbak. Gitu, jadi kami jadwal seperti itu. Kemudian cara pendistribusiannya itu sendiri Mbak, kami selaku kader ya Mbak ya, kami ada grup
seperti itu. Jadi kami pemberitahuan melalui grup WA seperti itu. Jadi mereka langsung datang, mereka langsung mengambil MBG-nya dan langsung kami distribusikan ke penerima manfaatnya seperti itu. Oke, kalau di ILP Mawar sendiri gimana nih, Mbak Yul? Ya lebih kurang seperti itu. Kami ada juga grup. Jadi tapi dari SPPG, dapur SPPG-nya itu apabila mereka mulai pendistribusian, mereka memberitahu dulu. Untuk posyandu A, B, C, D, pendistribusian sedang dimulai. Jadi kami sebagai kader sudah bersiap di Sudah lokasi. bersiap, ya. Nah, selang tidak berapa lama dari situ ya sekitar jam 9, sekitar setengah 9 jam 9 datang. Mengenai antusias sasaran tadi, mereka sangat antusias karena apa, kita dapat lihat setiap hari mereka mau mengambil, mau datang untuk mengambil jatah MBG mereka. Oke, Gitu. seperti itu ya. Nah, tapi ada nggak sih misalnya ada yang berhalangan untuk mengambil? Seperti apa nih dari kader posyandu untuk mereka juga bisa tetap mendapatkan jatah mereka tadi ya, gitu ya. Kalau dari posyandu ILP Mawar, Mbak ya, kalau misalnya mereka tidak sempat nih, tidak sempat atau kurang sehat atau sakit apa, kami omprengnya itu kami ganti dengan wadah tepak kami sendiri, dari posyandu kami sendiri. Nanti setelah selesai pembagian MBG yang mereka yang datang, kami antar ke rumah. Oke, Ah, dianterin jadi, ya. Iya, dianterin ke Layanan rumah. antar juga Kami jadi. jemput bola. Antar Iya. jemput jadi jemput bola istilahnya kita. Iya, jadi kami antar Oke. ke rumah. Jemput, karena kita kan memang sukarelawan. Nah, jadi berdasarkan sukarelawan itu ya sudah kita antarkan ke Palangan, udah kita antar saja. Iya, betul. Daripada Basi, sasaran atau, tidak dapat mendapati jatah mereka dan itu nanti mubazir Iya, kalau tidak benar, dibagikan. Oke, kalau di ILP Punai sendiri gimana, Mbak Iya, Jum? Sama kah? Mbak. Sama ya. Seperti itu udah dijelaskan tadi. Memang kami kader selaku garda terdepannya Iya, Ibu iya, ya, iya, kita benar. langsung mengantarkan ke rumah Sasaran. seperti itu. Free ongkir ya pasti ya. Free Ya, ongkir. benar-benar. Sukarela namanya. Sukarela Mbak. tadi ya. Jadi dapat Oke. dipastikan sasaran memang dapat menerima dan menikmati program yang sudah dibuat secara nasional ini. Iya. Oke, baik. Itu. Ini boleh tahu juga nih suka duka yang dihadapi teman-teman sebagai kader posyandu nih. Dari Mbak Yul dulu, mungkin ada cerita apa Mbak Yul? Suka dukanya itu kadang tuh dapur itu kan kita tidak bisa memastikan kan, tergantung menu apa yang mereka masak hari ini. Kadang ada yang mungkin masaknya itu prosesnya agak memakan waktu. Oke. Jadi ya kita sebagai kader Siap ya sudah menunggu. standby dari pagi meninggalkan aktivitas di rumah untuk melaksanakan tugas sebagai relawan ini. Oke. Aja. Seperti itu ya. Kalau Mbak Jum gimana nih? Kesan-kesannya gitu ya. Iya Mbak, memang harus kita totalitas ya Mbak ya dalam Totalitas, ya. mensukseskan program ini ya Mbak ya. Apalagi kami udah dikasih amanah seperti itu ya. Jadi ya bagaimana kita sebaik mungkin, sebagus mungkin untuk melayani masyarakat dalam mensukseskan program MBG ini Mbak, Iya. seperti itu. Oke. Iya. Mbak Ni gimana Mbak? Ya sama juga sih Mbak. Kita juga kan ya memang selaku relawan ya Iya. harus siap sedia. Jadi tugas-tugas di rumah kadang kita Kesampingkan gitu ya. Singkirkan dulu. singkirkan dulu. Kita utamakan yang MBG dulu. Oke. Nah, ini selama menjalankan tugas gitu ya sebagai kader posyandu. Ini kalau Mbak Nini tadi udah cukup lama juga, dari tahun berapa Mbak Nini? Dari tahun 2017. 2017 ya. Mbak Jum? Kalau Jumina bergabung di ini sudah dari tahun 2022 Mbak. 2022, Mbak Yul? Ya sekitar 2022-2023. Oke, mungkin boleh tahu ya apa sih alasannya kenapa mau ya menjadi kader posyandu gitu ya? Tadi seperti diinformasikan nih sukarela gitu ya kegiatan yang dilakukan. Gimana nih, Mbak Yul? Kalau saya sih pada dasarnya memang hobi berkumpul dan hobi bersosialisasi itu Oke. aja. Gitu ya, jadi ketemu wadahnya ya. Iya, jadi untuk
bisa kita sharing, bisa kita berbagi info apa kan. Jadi bermanfaat juga bagi kita kan, dan juga kita banyak kenal dari teman-teman, dari juga dinas-dinas kesehatan ataupun dari yang lain yang terkait lah Mbak ya gitu. Jadi kan ada pengalaman kita juga, berbagi pengalaman. Mbak Nini gimana nih? Kalau saya lebih dari karena maaf ya Mbak, saya kan ketua RT nih, Ibu RT nih ya. Ibu RT. Kebetulan di RT itu di lingkungan kelurahan itu memang setiap RT itu mesti ada posyandu. Sedangkan posyandu kami ini memang dari lama sebelum saya jadi RT sudah ada itu. Jadi semenjak saya ketua RT jadi dilimpahkan kepada saya tugas itu. Posyandu kami ini kan melingkup ada 3 RT. Jadi ada sekitar berapa sasaran 60 lebih ya sebenarnya. 60 lebih sebenarnya sasaran dari 3 RT itu. Cuman kadang-kadang yang datang juga enggak sampai segitunya Mbak. Jadi memang di setiap RT itu memang kalau bisa harus ada posyandu. Nah itu dari rancangan awal dari RT yang lama itu saya teruskan kembali itu Mbak. Oke. Mbak Jum sendiri gimana Mbak? Awalnya gitu ya bergabung sebagai kader posyandu ini. Benar kata Mbak Yuli tadi, kalau kita bergabung, kita ini kan Mbak kerja sukarela ya Mbak ya. Relawan. Jadi cuma panggilan dari hati, seperti itu maksudnya Bu mungkin ya. Menyalurkan hobi Panggilan dari hati, terus kita juga suka bersosialisasi dengan masyarakat seperti itu dengan tujuan yang positif pastinya seperti itu. Dan menyambung silaturahmi terhadap masyarakat seperti itu. Oke. Nah, ini tantangan mungkin yang dihadapi Mbak Jum, Mbak Nini, Mbak Yul gitu ya, menjadi kader posyandu melaksanakan tugas-tugas ya. Seperti apa? Yang paling sulit itu untuk mengajak warga untuk datang ke posyandu atas kesadaran sendiri. Benar-benar. Kadang kita sudah buat grup di grup RT, di grup kader posyandu, di grup itu sudah kita buat nih. Ayo kita sama-sama datang ke posyandu tanggal sekian, jam sekian. Tapi masih juga agak susah menghimbau masyarakat ini. Oke, ada tambahan dari Mbak Nini? Ya itu tadi. Kadang ya kita kan sudah ada grup ya Mbak ya, sudah ada grup untuk posyandu. Kita jadwalkan ini. Ibu-ibu nanti tanggal 25 kita ada kegiatan posyandu. Diharapkan datang ya, bawa anak, bayi, balita, lansia datang ke ini dengan membawa KK dan KTP. Tapi pas hari hanya Mbak masih ada yang nggak datang. Jadi terpaksa kita yang jemput bola. Sudah selesai kegiatan posyandu, kita datang sendiri kunjungan rumah ke sasaran yang nggak datang tadi. Yang tidak datang tadi kita kunjungi jadi ke rumahnya langsung. Menyampaikan langsung seperti itu ya, luar biasa nih tugas teman-teman. Mbak Jum mungkin ada? Ya mungkin sama seperti rekan-rekan yang lain ya Mbak ya. Memang kendala kami di lapangannya itu memang agak susah mengajak warga untuk datang ke posyandu seperti itu. Nah, tapi kami tetap melakukan kunjungan rumah kan seperti itu kalau bagi mereka yang tidak datang ke posyandu kayak itu. Seperti itu. Ada cara menarik lainnya selain tadi dengan MBG ya, ternyata bisa meningkatkan minat atau antusias masyarakat ke posyandu yang sudah dilakukan teman-teman agar masyarakat ini bisa lebih rutin ke posyandu. Mungkin ada program kerjanya apa lagi gitu? Oh iya. Ya Mbak, kalau di Posyandu Punai sendiri ya Mbak ya, kita ada yang namanya inovasi ya Mbak ya. Di setiap posyandu itu memang wajib diadakan inovasi. Kemudian kami setiap bulannya itu kami terjadwal Mbak. Jadi bulan Januari, bulan Februari untuk pemberian vitamin segala macam ya Mbak ya. Kemudian di acara pelayanannya itu kami adakan inovasi seperti nobar asik Mbak. Namanya nobar asik. Jadi di nobar itu kita memberi edukasi terhadap balita atau ibu hamil seperti itu. Banyak penyuluhannya di sana Mbak, mulai dari ari gizi seperti itu ya. Kami ada istilah itu nobar Mbak. Sekarang udah era digital ya Mbak ya. Jadi anak-anak itu lebih penyerapannya ke menonton media visual seperti itu. Jadi kita putarin di proyektor. Di posyandu kami. Jadi itu salah satu untuk menarik mereka biar datang ke posyandu. Seperti itu inovasinya. Oke, gimana antusias mereka sendiri untuk datang Mbak Jum?
Ya kalau anak-anak sih suka Mbak, Oh, kan anak-anak karena suka itu ya. edukasinya itu kan animasi Mbak, Ya. animasi yang kita rancang ya Ibu ya, kita buat programnya, terus kami siarkan di proyektor kami, jadi mereka itu nggak bosan seperti itu ke posyandu cuma hanya untuk menimbang atau apa ya, jadi mereka bisa menonton dan sekaligus mengedukasi mereka tentang apa-apa yang dilakukan di posyandu seperti itu. Wah, Oke. boleh nih Bu Nini dicontoh Iya, untuk iya. posyandu Boleh. kita. Kalau untuk posyandu Mawar Iya, sendiri belum Mbak ya, ada. kalau ke proyektor belum. Tapi kami karena ILP ini kan sudah mencakup 6 SPM. 6 SPM itu meliputi ke pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat dan Iya, itu kan betul. sudah termasuk. Jadi kalau di posyandu ILP Mawar, kami belum ada yang proyektor, tapi kami mengarahkan ke minat baca. Anak-anak balita. Di sana juga ada buku-buku bacaan, juga ada permainan edukasi seperti puzzle, bola-bola, itu sudah kami terapkan di posyandu kami, Bu. Baik, kita terima atensi dari pendengar via telepon saat ini. Pro 1, selamat pagi. Pagi, Dengan Luna di Pak Jo. Mbak Luna di Pak Jo. Silakan pertanyaannya Mbak Luna. Baik, selamat pagi Ibu. Ya, saya kan di rumah tuh nggak ada yang namanya anak-anak Ibu ya. Jadi cuma ada 2 lansia aja. Tetapi tetangga-tetangga saya tuh sering banget dapet MBG karena anak-anaknya. Jadi setiap hari tuh kayak sekitar jam 10 mereka tuh sering bawa nasi dari rumah Bu RT. Kelihatan tuh lauknya enak-enak juga kan Bu ya. Sehat juga kelihatannya. Kalau boleh tahu nih, apakah lansia juga nanti bakalan bisa dapet yang namanya MBG itu Ibu? Oke, terima kasih Mbak Luna sudah bergabung ya. Terima kasih Mbak. Selamat pagi. Pagi. Iya, ada Mbak Luna di Pak Jo ya. Baik. Ini untuk lansia kira-kira tadi memang sebagai ini juga ya Iya. informasi. Baik, terima kasih Mbak Luna yang sudah menelpon kami tadi ya. Sudah dijelaskan tadi Mbak bahwa untuk sementara ini memang penyaluran terhadap MBG itu dikhususkan untuk 3B tadi ya Ibu ya. Iya, Untuk balita, busui dan bumil. Tetapi insya Allah kedepannya Kedepannya nanti, kami akan mengajukan untuk lansia seperti itu. Ya, Tapi memang kami- ada sebagian juga ada Sudah yang yang sudah memang- mendapatkan. Memang Bu Luna sebagian posyandu di Kota Palembang ini ada yang sudah Berjalan program lansia. penyaluran untuk lansia. lansia seperti itu. Cuma mungkin di tempat Ibu belum aja di ya. posyandu Iya. kami, Mudah-mudahan secepatnya Mbak Luna. atau di Mbak Luna yang di posyandu pun di Pak Jo tadi Jo, ya iya. mungkin belum berjalan, tapi insya Allah kedepannya untuk perbaikan kita akan mengajukan untuk lansia seperti itu. Oke. Nah, tadi diinformasikan juga kayaknya menunya juga enak-enak. Kalau untuk menu sebenarnya gimana nih yang dihadirkan ya? Ya. Kalau menunya sendiri, kalau selama ini menunya menu basah Mbak. Menu Jadi basah? kalau menu basah itu kan ada namanya 2 menu ya Mbak, menu kering sama menu basah. Oke. Nah jadi menu basah itu terdiri dari lauk pauk, sayur yang memang yang sudah Iya, sudah kemudian beberapa waktu yang lalu itu ada menu kering. Jadi menu kering itu maksudnya roti atau susu. Itu Kayaknya ya. sekarang untuk menu kering sudah Enggak lah, tidak Enggak boleh. lagi ya. Iya. Semuanya menu basah ya. Ya, basah. Harus kemarin menu basah. karena waktu mungkin karena Puasa. puasa ya, jadi memang Puasa yang programnya kering. itu menu kering seperti kudapan itu. lah. Kudapan seperti itu. Kalau untuk itu sendiri menu basah sekarang Mbak, Oke. terdiri dari lauk, sayur dan kelengkapan yang lainnya. protein. Oke, ada tambahan dari Mbak Yul? Ya Mbak dari, Nini? dari kami juga kadang kami sebagai kader tuh memberi masukan. Kadang kan sasaran itu kan Ibu kok ini terus sekali-sekali ini. Nah, kami sampaikan. Nah, ini anak-anak kayaknya kepengennya Ini. atau ayamnya jangan dibuat utuh terus, dibuat dimodif atau masakannya kan divariasi. Alhamdulillah ayamnya kadang dibuat teriyaki, saus asam manis, saus tiram. Nah, jadi Katsu, enggak ya. kadang katsu. Jadi tidak utuh ayam Monoton aja, di situ aja. monoton. Menunya juga selalu bervariatif. Basis. Berganti gitu Iya, ya, benar. supaya nggak bosan ya. Iya. Oke, baik. Ada menu-menu request juga nggak sih yang diusulkan mungkin dari masyarakat? Ya, Mbak itu Ani? tadi, Kadang tadi. ada. Kemarin Kadang itu ada kan ya. ada ya hari Senin Selasa misalnya nih nasinya nasi putih
Bu, sekali-sekali Bu, apa nasi kuning, apa nasi minyak. Besoknya sudah dibuat tuh. Langsung ya? Langsung dibuat. Oh ya, oke, nasi minyak. Nasi Oke. minyak, terus dagingnya teriyaki, itu dibuat langsung di request langsung di Langsung di SPPG-nya. Kalau tambahan kalau dari sekolah karena saya juga ada anak sekolah kan, kadang mereka itu requestnya kadang ditulis Oke. ditaruh di omprengnya. Oke. Jadi pihak dapur tahu anak-anak anak ini minta ini. Iya. Kalau di posyandu gimana nih? Kader Kalau posyandu posyandu menyampaikannya mereka, gimana? ngomong langsung Oh, ke ngomong kami langsung ya. kader. Mhm. Jadi kami sebagai kader yang menyampaikan. Langsung menyampaikan ke ini ya. Tentunya SPPG juga ya ya. Mbak Esti ya, ini kan ada standar ya Mbak ya, dan Oke. udah ada SOP-nya dari dapurnya ya, kemudian ada ahli gizinya, ya, jadi mereka tuh memang sudah membuat apa namanya proporsian mereka tuh sesuai dengan gizi. sesuai Gizi dengan yang seimbang, gizi, porsinya. sesuai dengan porsi mereka untuk balita berapa porsinya, untuk yang bumil berapa, kemudian untuk yang ibu hamil juga berapa, gitu porsinya sudah dengan porsi mereka masing-masing seperti itu. Itu juga Mbak Esi ya, enggak seluruh apa yang kita usulkan itu dipenuhi. Mungkin Iya. mereka lihat juga apakah ini bisa masuk nih ke gizi atau enggak. Kalau sekiranya masuk ya mungkin mereka buat menu itu. Oke, jadi seperti itu ya. Untuk pendengar lainnya yang juga ingin ikut bergabung, silakan masih kami tunggu peran sertanya ya. Bisa langsung menyampaikan melalui WA di 082179279090 atau juga bisa langsung menghubungi kami melalui telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via YouTube ya di kolom live chat ini, karena kami tampilkan juga nih program Dialog Beranda Astacita ini di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang ya. Oke, ini ada pertanyaan dari pendengar kita. Syarat-syaratnya apa bisa dapat MBG? Apa harus terdaftar jelas sebagai warga? Kalau misalnya belum terdaftar, ada orang datangan yang menyewa rumah ya di satu lokasi, ini bagaimana? Gimana nih Mbak Nini sebagai Bu RT ya? Iya. Yang pasti Mbak ya, Sekaligus dia ya. itu kalaupun dia domisili, kalau di tempat saya kalaupun dia domisili itu ada surat domisili dari keterangan dari RT setempat. Nanti kan yang domisili itu kita data. Oh ini ada ibu hamil, oh ini ada ibu menyusui atau ada balitanya. Langsung kita data, masukkan ke data di posyandu kita. Jadi itu kita usulkan untuk mendapat MBG. Nah itu Mbak, kalau dari kami ya, yang penting dia ada surat keterangan dari RT bahwa dia memang domisili situ. Kalau dia domisili, tapi kalau memang dia sudah warga di situ, gampang, itu mudah Pak. Langsung terdata di posyandu kalau mereka ada bayi, balita, ibu menyusui atau ibu hamil. Oke, Mbak Jum ada tambahan? Ya sama Mbak, seperti Mbak Nining tadi, yang jelas kami yang pertama kali itu kan punya data dasar balita udah dijelaskan tadi, dan mereka itu harus memberi fotokopi kartu keluarga yang sudah ada NIK dan terdaftar. Jadi kami data di sana Mbak. Kemudian salah satunya lagi Mbak, yang kedua itu yang pemberi manfaat itu harus wajib datang ke posyandu, karena data yang kami ambil di sini data dari posyandu gitu Mbak. Jadi mereka wajib datang ke posyandu, datanya mereka ada di pembukuan kita ya Ibu ya. Kemudian mereka rutin ke posyandu, makanya itu yang berhak menerima MBG seperti itu. Oke, baik Mbak Jum, Mbak Nini juga Mbak Yul, kita kembali ke penelpon ya, sudah tersambung. Pro 1, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Alvin di Jakabaring. Mas Alvin di Jakabaring ya. Iya, Silakan Mas Alvin, ada pertanyaannya? sama ibu-ibu nih. Ya. Ini kan di daerah saya ini ada beberapa tempat yang mana nih, salah satunya ponakan saya nih usianya 3 tahun. Ini kalau di data sih kayaknya memang memenuhi syarat ya untuk dapat MBG, tapi di situ belum, di daerah itu belum ada ininya, belum ada dapat MBG-nya itu. Gimana itu, Bu? Oke. Ada dapurnya. Terus kalau syarat-syarat untuk biar balitanya dapat MBG itu gimana? Maaf itu siapa tadi Mas apa? Mas Alvin. Mas Alvin, di situ ada posyandunya enggak?
Kalau dilihat sih ada posyandu, tapi kayaknya apa mereka itu milih-milih atau gimana, nggak ngerti juga. Enggak, Mas Alvin maaf, kira-kira keponakan atau apa Ya, tadi ya? keponakan itu, ya. Itu apa? Rajin nggak? Kalau memang ke ada posyandu. posyandu, rajin nggak ke posyandu itu? Maaf. Ada yang datang, tapi ada yang ini apa namanya? Ini kan kayak salah satu di sebelahnya itu ternyata nggak dapet itu. Umurnya? 3 Iya, tahun. balita tadi ya? Yang balita ada juga yang usia di atas balita juga yang sekolah gitu. Kalau yang sekolah biasanya sudah dapat dari dari sekolah. sekolah, kalau Yang balita itu tadi bisa nggak itu Mas Alvin itu datang ke posyandunya untuk minta didata, Didata dulu gitu ke ya. posyandunya. Mungkin atau kadernya terlewatkan atau Ya. bagaimana itu, coba dari kitanya yang aktif, proaktif kita yang datang ke posyandu. Syarat-syaratnya apa aja kalau misalnya memang Syarat-syaratnya ya. Syaratnya ya itu tadi. Cuma Oke, kakak, kartu keluarga itu saja. Cuma kakak aja ya, Iya. Mbak ya. Oke. Biar bisa terdaftar, dan syaratnya anak tersebut tuh Rajin ke posyandu. rajin ke posyandu dan sudah terdaftar, Iya, ada di- nicknya Di posyandu tersebut di ya. kakaknya itu. Kakaknya tuh. Oke, di kakak tersebut. Baik, Mas Alvin, itu saja pertanyaannya. Nah, terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat pagi. Ya, itu tadi Mas Alvin di Jakabaring. Pertanyaan langsung dijawab ya. Mbak Yul, Mbak Nini, Mbak Jum ya. Ini untuk kasus-kasus seperti itu masih suka ditemui nggak sih kalau di lingkungan Kalau di masyarakat gitu kan? kebenarannya di SPPG kami itu sudah penuh kuotanya, karena sekarang ini kan dibatasin, kayaknya dapur itu dibatasin berapa ribu, kuotanya. iya. Nah, kami juga masih ada yang belum terdaftar, belum masuk, tapi ya kami mau daftarkan ya enggak bisa karena kuotanya enggak ada, Mbak. Gitu. Oke, itu ya yang terjadi memang ya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi berbincang, Mbak Nini, Mbak Jum juga Mbak Yul. Pastinya pendengar juga masih kami nantikan peran sertanya untuk bisa bergabung ya melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Kami terus bersama Anda di program Beranda Asa Cita. Kita dengarkan beberapa informasi berikut. Beranda Asta Cita, jeda sejenak. Kembali dengan kisah yang lebih bermakna. Beranda Asta Cita. Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat. Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas.
Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat. Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar. Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang. Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda. Sanggar Sastra. Beranda Astacita, jeda sejenak. Kembali dengan kisah yang lebih bermakna. Beranda Astacita. Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di program Beranda Astacita untuk kesempatan pagi hari ini ya. Tema yang kami hadirkan untuk Anda mengenai peran kader Posyandu dalam sukseskan program MBG. Bersama dengan narasumber kami pendengar di Studio Pro 1 RRI Palembang untuk kesempatan pagi hari ini ya, ada Ibu Nini Yuliani merupakan kader Posyandu ILP Mawar 3 Ilir.
Kecamatan Ilir Timur 2 juga ada Mbak Yulita Agustina, ini juga ILP Mawar, dan juga ada Mbak Jumina, kader Posyandu ILP Punai Area Kemuning Kecamatan Kemuning. Anda yang ingin ikut bergabung, silakan ya, masih kami tunggu. Ada pertanyaan atau komentar, ada masukan juga boleh disampaikan di line telepon 071136 9977 atau juga bisa melalui WA ya di 082179279090. Dialog ini juga kami tampilkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Ya, menjadi kader Posyandu gitu ya, tidak semua orang bisa melaksanakan tugas ini karena tadi judulnya adalah sukarela ya. Tugas sukarela yang harus dilakukan oleh Mbak Ju, Mbak Nini juga Mbak Yuli. Baik, kami terima satu penelpon berikut ini ya di line telepon. Ini Asi Sapa langsung siapa yang sudah tersambung. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jauh nih dari Prabu Mulu, Oma Ana ya. Iya Mbak Esi. Apa kabar Oma Ana? Alhamdulillah, kabar baik dan sehat. Semoga Mbak Esinya sehat juga ya. Amin, alhamdulillah Oma Ana. Oma Ana, ini ada ibu-ibu cantik kader Posyandu kita gitu ya. Ada pertanyaan apa Oma Ana? Posyandu ya. Iya, boleh disapa ya. Silakan Oma Ana. Baik, terima kasih Mbak Esi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kader Posyandu. Selamat pagi Oma. Ya Allah. Untunglah ada ibu-ibu kader ini ya. Jadi balita-balita itu sehat semuanya gitu Alhamdulillah. MBG, makan bergizi gratis ya? Iya, Iya. benar. Untuk balita? Balita 3B, balita, ibu menyusui dan ibu hamil. Tapi sudah beberapa Posyandu juga beberapa daerah sudah melanjutkan ke MBG untuk lansia. Aduh, kebetulan kita mau itu ditanya ini Bu Kader gitu loh. Iya, siap. Pertanyaannya Bu Kader ya, semua di seluruh Indonesia enggak sih pembagian MBG ini di Posyandu untuk balita gitu? Ini hampir. Oke. Ya, Terus sebenarnya apa lagi Oma Ana? nasional. Oke, kita tampung pertanyaannya ya. Siap. Ya, soalnya gini, bentar lagi ya Mbak Esi ya. Soalnya begini, di sini di Posyandu kita di lingkungan Oma Ana ini perasaan deh ya, tidak pernah ada pembagian MBG itu untuk Posyandu gitu. Oh gitu. Terus yang kedua, kadang-kadang kita malas loh Ibu Kader ke Posyandu itu. Oma Ana kan udah lansia ya. Nah, kita sudah menunggu berjam-jam gitu ya. Nggak taunya cuma detensi saja. Detensi saja itu pun kita harus ngasih 2.000 gitu. Pulang kita mengutarakan keluhan kita begini begono keluhannya gitu, tapi tidak ada solusi. Maksudnya solusi tidak memberikan obat. Kita minta obat kan sangat susah untuk diberikan gitu. Memang begitu di seluruh Indonesia ya Posyandu gitu. Ada lagi Oma Ana? Satu lagi. Boleh. Silakan Oma Ana. Mudah-mudahan lah ya dilanjutkan dong itu usulannya untuk lansia juga kan perlu gizi kan. Iya, benar. Kan lansia sudah tua, tidak punya suami, tidak ada lagi daya bekerja untuk mendapatkan makanan yang bergizi gitu ya kan. Boleh dong dilanjutkan. Jadi semua Indonesia lah dapat MBG-nya untuk lansia ya. gitu. Baik. Itu aja Ibu Kader yang cantik. Terima kasih ya Bu Terima Kader kasih, ya. Oma Ana. Terima kasih Mbak Isi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Prabu Muli ada Oma Ana nih. Silakan apa yang tadi sudah disampaikan Oma Ana untuk balita, terus juga untuk masyarakat yang masih enggan gitu ya ke Posyandu gimana, terus juga untuk lansia tadi. Silakan nih siapa Mbak Nini? Iya, oke. Nanti Mbak Ju boleh menambahkan ya. Kalau untuk ya itu tadi kata Ibu Yulita, kalau untuk sementara ini Mbak Yesi ya, ini MBG ini diutamakan untuk 3B tadi, balita, ibu menyusui dan ibu hamil. Tapi program ke depannya memang ada tuh untuk lansia. Ada sebagian memang Posyandu ini sudah ada langsung dapat yang untuk lansia ini sudah ada tuh. Tapi kita mungkin bertahap ya Mbak Elsi ya. Mungkin bertahap, mungkin kecamatan ini dulu atau kelurahan ini dulu. Ini nanti baru untuk yang lainnya mungkin kedepannya mungkin ada. Terus yang pertanyaan kedua tadi apa tadi? Yang cek kesehatan ya Mbak. Ini Oma ya. Kalau cek kesehatan kalau di Posyandu kami nih untuk
CKG, cek kesehatan gratis itu hampir setiap bulan itu ada. Tapi kalau PTM itu untuk cek lansia atau gula darah, tensi itu kadang 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali baru dari puskesmas. Jadi kalau untuk cek biasa atau CKG biasa itu cuma tensi, Oma. Jadi cuma tensi aja. Tapi kalau untuk PTM itu ada cek gula darah, ada kolesterol, ada tensi, itu ada ini, Oma. Jadi itu pun langsung dikasihkan resep oleh dokter. Disuruh kita beli obat ini atau itu aja. Oke, yang lain boleh menambah. Jum atau Mbak Yuli mau menambahkan? Tadi yang kata Oma tadi katanya di lingkungan dia tidak dapat itu kita bisa lihat dari kinerja dari posyandunya itu sendiri ya. Dari posyandunya sendiri seharusnya mereka lah garda terdepan yang terdekat dengan masyarakat yang dapat mendata, dan seandainya posyandu itu belum dapat ya bisa mengajukan ke pihak-pihak terkait lah untuk pengajuan MBG ini. Oke. Baik, untuk pertanyaan Oma tadi, yang pertama tadi di daerah Oma tadi di Prabu Muli belum ada MBG ya, benar untuk tadi yang disampaikan balita ya. Untuk balita. Benar kata Bu Yulita tadi, yang pertama memang pastikan dulu posyandunya itu aktif seperti itu dan memang terdata balita di sekitar sana. Kemudian posyandunya itu bekerja sama bersinergi sama SPPG terdekat seperti itu. Ya, itu juga kita konfirmasinya juga dengan kelurahan dan puskesmas seperti itu, Mbak. Yang pertama. Kemudian pertanyaan Oma yang kedua tadi masalah lama gitu ya kalau di posyandu. Males gitu ya jadinya. Kemudian yang pertanyaan yang kedua tadi katanya udah lama-lama menunggu 2 jam cuma dapat tensi darah aja. Ya, kemungkinan tadi Bu yang perlu kita perbaiki tadi dari pelayanan dari posyandu di daerah tersebut di Prabu Muli. Tapi kalau di posyandu kita sendiri, khususnya kami dari posyandu ILP Punai, karena kami sudah ILP Punai 6 SPM, jadi kami melayanin semua siklus hidup mulai dari bayi, bumil, usia remaja dan lansia seperti itu. Kemudian di posyandu Punai sendiri itu sudah ada namanya CKG ya. Kami setiap bulan Bu memang ada pemeriksaan untuk baik itu gula darah, asam urat, kemudian kolesterol, dan itu memang sudah ada obatnya seperti itu. Obatnya udah kami sediakan di posyandu kami. Bukan cuma itu saja yang kita dapat di posyandu di pelayanannya itu. Ada lagi di bagian penyuluhan seperti itu. Misalkan nih ibu lansia kan itu banyak nih dia mengalami kita harus banyak kita harus banyak penyuluhan, edukasi terhadap lansia yang seperti itu maksudnya. Oke. Kemudian tambahan yang ketiga tadi apa ya? Pertanyaannya harapannya lansia juga dapat gitu ya. Udah disampaikan tadi insya Allah kedepannya kita akan ajukan untuk MBG lansia seperti itu. Sabar ya Oma. Mungkin belum giliran saja. Belum giliran. Karena ini kan program nasional. Jadi seluruh Indonesia ini ada MBG ini. Oke, untuk lansia tadi ya. Iya. Baik. Ini ada WA juga sudah dikirimkan, ada Nainggolan di Kemuning ya. Menarik sekali MBG dan juga posyandu. Anak-anak sudah dapat MBG, lansia juga dapat. Boleh dong bapak-bapaknya dikasih MBG juga. Ada loh bapak-bapak yang aktif ke posyandu. Semoga saran diterima. Nah, ini gimana nih? Terima kasih Pak Nainggolan. Kebetulan kayak nggak asing lagi nama ini Mbak. Bapak Nainggolan ini kayaknya salah satu keluarga suami saya yang lagi sedang live sekarang ya. Saya sedang menyimak ya. Terima kasih. Nanti Pak kami akan Nainggolan usulkan ya Pak. Kayaknya MBG bapak-bapak minta sama ibunya aja. Tapi tadi udah dijelaskan bahwa memang khususnya ini untuk yang 3B tadi Bu. Seperti itu. Kalau ada tap-tapnya nih kita minta tap-tap Pak Nainggolan ya. Siaran ini ya. Oke, baik, terima kasih atensinya Pak Nainggolan. Nah, ini kalau berbicara mengenai kader posyandu gitu ya. Mungkin ada kebahagiaan tersendiri bagi Mbak Nini, Mbak Jum,
Mbak Yuli gitu ya, menjadi seorang kader Posyandu. Mungkin boleh diceritakan Oke. apa nih dari Mbak Nini, boleh? Semenjak kami menjadi istilahnya kader MBG juga ya nih ya. Memang kader Posyandu tapi kami kader MBG juga. Jadi Mbak, jadi kita kemana-mana Mbak, karena anak-anak tuh sudah kenal nih dengan kita. Kemana-mana, Ibu MBG gitu. Jadi labelnya Ibu MBG gitu Ibu ya. MBG dipanggil Mbak. Itu suatu ini deh, Apresiasi ya. untuk kita ya. Oke, Mbak Yuli gimana? Selain itu juga kan jadi kita lebih kenal dekat dengan ya benar. warga. Yang dulu kita tidak kenal, kadang tuh sudah kalau cuma senyum-senyum, sekarang sudah bisa ngobrol. Nah, jadi kan terus kita juga tahu kadang mereka tuh menyampaikan keluhan-keluhan mereka, jadi kita tahu jadi keluhan di sekitar kita ini ada masalah gini itu Mbak. Jadi kan ada kebahagiaan tersendiri lah untuk dapat kita berkumpul kayak gitu Mbak. Sebagai kader Posyandu Iya, gitu sebagai ya. kader. Mbak Jum gimana? Ya, sebenarnya untuk apresiasi kader sendiri ya Mbak ya, kita tahu tadi pada dasarnya kalau kader ini kan tenaga sukarela ya Mbak ya. Jadi kita nggak dapat apa ya namanya Ibu ya, kalau dari insentif materi atau itu apa, enggak, cuma bisa mengharap pembalasan dari Allah Subhanahu Iya, wa taala benar. setimpal seperti itu ya. Cuma bagi kami sendiri ya Ibu ya, saya sendiri itu sudah bergabung dan bersosialisasi terhadap masyarakat, apresiasi pemerintah terhadap kader Posyandu itu cukup kami ya Bu ya, karena suatu kebanggaan tersendiri bagi kami yang sudah bisa mengayomi dan melayani masyarakat seperti itu. Kemudian juga di Posyandu semenjak kami turun menjadi kader, baik itu menjadi kader PKK, kader Posyandu atau kader MBG. dari kecamatan, ikut juga di kader MBG sekarang ya Ibu ya. Kita itu ada sedikit apresiasi dari pemerintah kota seperti itu. Seperti yang sudah saya baru mau ceritakan tadi Ibu ya, memang kader itu memang ada saatnya mereka itu diberi apresiasi seperti itu. Kebetulan saya sendiri, boleh Mbak ya cerita Silakan sedikit. nih Mbak, ada apresiasi dari pemerintah kota saya ya? mengucapkan terima kasih banyak ya atas pencapaian atau apresiasi terhadap saya dan menjadi kader berprestasi tingkat nasional seperti tahun 2026. Oke, itu tentunya kebahagiaan yang tidak bisa Diukur disandingkan, dengan diukur dengan materi ya. Oke, baik, tidak terasa nih kita sudah di penghujung waktu. Mungkin ada himbauan atau pesan-pesan yang ingin ditambahkan untuk pendengar kita di pagi hari ini dari Mbak Yuli terlebih dahulu, silakan Mbak. Dari saya himbauannya untuk masyarakat itu untuk berperan serta ikut mendukung kegiatan dan kelangsungan dari Posyandu karena itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke, Mbak Nini. Ya, karena Posyandu ini adalah seperti kami adalah garda terdepan untuk mengetahui setidaknya masalah kesehatan, masalah ekonomi dari semua warga setempat, ya, warga sekitar lah. Oke, Mbak Jum silakan. Ya, kata Mbak Dini tadi sama seperti itu, kita ada pesan atau himbauannya untuk pendengar kita, boleh ditambahkan? Untuk ikut berperan. Iya, berperan aktif lagi ke Posyandu untuk menjaga rajin ke Posyandu seperti itu Mbak. Oke, baik. Terima kasih yang pasti sudah berbagi cerita ya tentang kader Posyandu, suka duka yang dilalui ya sebagai kader Posyandu, dan pastinya kader Posyandu ini berperan penting ya dalam mensukseskan khususnya program makan bergizi gratis yang saat ini sedang dijalankan oleh pemerintah ya. Terima kasih sekali lagi Mbak Jum, Mbak Nini, Mbak Yuli sudah langsung di studio Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih juga telah mengundang kami. Terima kasih, sehat sukses selalu ya. Amin. Baik pendengar, demikian dialog Beranda Asa Cita untuk kesempatan hari ini ya, di hari Sabtu 23 Mei 2026. Tadi kita sudah bersama dengan narasumber kami ini di program ini. Ada Mbak Nini Yuliani, ini kader Posyandu LP Mawar 3 Ilir ya, Kecamatan Ilir Timur 2. Juga ada Mbak Yulita Agustina
di ILP Mawar 3 Ilir, dan juga ada Mbak Jumina nih, kader Posyandu ILP Punai Aryo Kemuning, Kecamatan Kemuning. Saya Esi dan rekan Agus yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk mendengar Anda. Tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami di rangkaian Palembang pagi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di Beranda Astacita. Semoga setiap kisah membuka sudut pandang baru dan menyalakan inspirasi. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Beranda Astacita.